Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 1 Sumbawa, Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang beralamat di Jalan Limau, Desa Limau, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Banyuasin. Perkenalkan, nama saya Nurasana Hayati, SPD MPD, Guru Kimia dan sekaligus CGP Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran kimia hijau dalam percobaan laju reaksi, di mana materi ini terdapat pada mata pelajaran kimia kelas 11, pokok bahasan kinetika kimia, sub pokok bahasan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian model pembelajaran yang dilakukan atau yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Berikut langkah-langkah pembelajarannya. Tahap yang pertama adalah orientasi pada peserta didik. Pada tahap ini, guru memberikan beberapa gambar kepada peserta didik yang merupakan fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, peristiwa pembakaran kertas, peristiwa korosi, dan peristiwa pematangan buah. Yang nantinya akan diharapkan muncul pertanyaan dari peserta didik, misalnya, manakah reaksi yang berlangsung cepat, mana reaksi yang berlangsung lambat, mengapa reaksi berlangsung cepat, mengapa reaksi berlangsung lambat, dan apa faktor yang menyebabkannya. Tahap yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Pada tahapan ini, peserta didik dibagikan dalam beberapa kelompok dan peserta didik duduk dalam kelompoknya masing-masing. Nah, langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok. Pada tahapan ini, peserta didik yang sudah duduk berkelompok dibagikan LKPD, kemudian peserta didik dibimbing untuk melakukan penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, peserta didik dalam kelompoknya melakukan serangkaian penyelidikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Percobaan pertama yaitu pengaruh luas permukaan, di mana prosedurnya adalah tablet effervescer yang mengandung vitamin C 1000 dibuat dalam dua ukuran, yaitu tablet utuh dan yang dihancurkan kecil-kecil, namun massa keduanya sama. Kemudian keduanya dimasukkan ke dalam air 50 ml. Nah, peserta didik nanti akan mengamati mana yang lebih cepat bereaksi menghasilkan gas. Percobaan kedua adalah pengaruh konsentrasi, di mana prosedurnya peserta didik mengerus tablet vitamin C 1000, kemudian melarutkannya dalam 60 ml air, dan ini diberi label stok vitamin C. Kemudian campurkan 5 ml larutan stok vitamin C dengan 5 ml iodium dan 60 ml air. Kemudian ini diberi label larutan A. Kemudian peserta didik membuat lagi larutan B dengan menambahkan 60 ml air ke dalam 15 ml larutan H2O2 3% dan 2 ml koloid pati. Percobaan yang ketiga adalah pengaruh suhu. Prosedurnya adalah mengulangi prosedur sebelumnya atau prosedur pada percobaan kedua untuk membuat larutan A dan larutan B. Kemudian larutan A dan larutan B dicampurkan, buat dalam 3 gelas kimia. Gelas pertama didinginkan sampai suhu 15 derajat Celcius, gelas kedua dipanaskan sampai suhu 25 derajat Celcius, dan gelas ketiga diletakkan pada suhu kamar. Kemudian peserta didik mencatat waktu sampai terjadi perubahan warna. Percobaan keempat adalah pengaruh katalis. Prosedurnya adalah kentang digerus dengan lompang, kemudian ditambahkan 100 ml air, kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Kemudian ke dalam 5 ml larutan H2O2 3% ditambahkan 3 ml ekstrak kentang yang telah dibuat. Sebagai pembanding adalah 5 ml larutan H2O2 3% yang tidak ditambahkan apa-apa.
Kemudian peserta didik mencatat waktu sampai terbentuknya gelembung-gelembung gas. Tahapan selanjutnya dari kegiatan pembelajaran adalah mengembangkan dan menyajikan hasil penyelidikan. Pada tahapan ini, peserta didik berdiskusi dengan teman-temannya di dalam kelompok mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan. Kemudian peserta didik merumuskan hasil penyelidikan dan mempersiapkan bahan untuk presentasi yang bisa dalam bentuk PPT ataupun poster. Di kegiatan ini, guru sebagai pembimbing untuk peserta didik dalam menyajikan hasil penyelidikan. Tahapan akhir adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Di tahapan ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dengan cara mereka menampilkannya di depan ataupun bisa menerapkan window shopping. Kelompok bisa saling menanggapi, kemudian guru akan memberikan bimbingan yang nantinya di akhir kegiatan guru dan peserta didik akan sama-sama menyimpulkan hasil kegiatan. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning sangat baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, melatih berpikir kritis, kemudian membuat peserta didik menjadi lebih kreatif, dan dapat memunculkan kepemimpinan peserta didik melalui kolaborasi dan presentasi. Nah, penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Bahannya yang murah dan mudah didapat, serta jika kita melakukan ini, artinya kita menerapkan prinsip kimia hijau dan kita telah mendukung SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.